terkait penggunaan aplikasi WattPLS ya dalam kerangka metodologi penelitian kemarin ya, kita udah membahas yang namanya variable dependent, variable independent, variable moderating, ya kan, variable intervening, kemudian juga uh, variable laten, variable manifest, variable endogen, variable exogen. Nah, sekarang bagaimana praktiknya? Nah, untuk itu kita lihat dulu uh, kategori data ya. Nah, di sini saya memiliki Bapak Ibu data primer ya. Artinya data primer ini berasal dari wawancara gitu ya. Nah, jadi ini terlihat ya Bapak Ibu. Nah, terlihat ini adalah hasil dari wawancara dengan jumlah responden sebanyak 204 gitu ya. Nah, 203 ya, 203 orang menggunakan uh, menggunakan tiga lima ya lima variabel independen dan satu variabel dependen. Dengan kata lain, variabel independen inilah yang namanya variabel apa ya, manifest dari X1 ya. Manifest dari X1 yaitu CC1, CC2, CC3 ya, Bapak Ibu. Kemudian variabel X2-nya manifestnya adalah atau indikatornya adalah A1 A11, A12, A13 ya. Ya, kemudian variabel X3 dalam hal ini indikatornya ada tiga ya Bapak Ibu, DDS1, DDS1, DD2, DD3 gitu ya. Nah, inilah dia indikatornya ya atau manifestnya ya. Kemudian yang namanya X4 Bapak Ibu ada M11, M12, M13 ya. Dan ini adalah variabel berikutnya bisa kita masukkan dia sebagai variabel dependen atau juga variabel independen atau juga variabel intervening atau juga variabel moderating. DP1, DP2, DP3 ya, Bapak Ibu. Ya, seterusnya masuk pada variabel Y gitu ya. Di sini adalah variabel Y. Y-nya adalah AFD1, AFD2, AFD3, AFD4 ya. Nah, inilah Bapak Ibu yang namanya manifest ya dari masing-masing variabel independen ya atau dari pembentuk dari variabel laten. Nah, ini. Kemudian, nah sekarang bagaimana ini adalah data primer gitu ya, yang bersumber dari wawancara. Nah, kalau untuk data sekunder, ya nanti tersendiri. Mungkin minggu depan kita olah data sekunder ya. Nah, ini untuk data primer terlebih dahulu. Jadi ini ada jawabannya orang 1 sampai 5 ya, Bapak Ibu skalanya. Tetapi jawabannya yang indikator ini ada yang jawab 1, ada yang jawab 2, ya kan? Ada yang jawab 2 sampai selanjutnya jawabannya Bapak Ibu adalah 2 gitu ya. Begitu juga indikator yang kedua. Nah, ini A1, A2, A11, A13 ya. Jadi jawabannya ada yang 4, ada yang 2, ada yang 1 gitu kan. Kalau kita skala liketkan, dia berarti kalau dia jawabannya 2, kalau dia 1 sangat tidak setuju. Ya kan, kalau 2 tidak setuju gitu kan. Kalau 3 netral, kalau 4 setuju, kalau 5 sangat setuju. Ya, itu penggolongannya ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini data ini yang sudah tertabulasi, kita mau input lah ini mau kita masukkan lah di dalam WattPLS. Nah, sekarang kita demokan langsung sebagai berikut ya, Bapak Ibu. Nah, kita buka aplikasinya. Nah, sebagai berikut aplikasi WattPLS tersebut, di mana, nah ini, nah ini ya Bapak Ibu terlihat di depan layar. Nah, inilah aplikasinya setelah dibuka ya. Jadi Bapak Ibu download dari www.wattpls.com. Nah, itu ya. www.wattpls.com. Ini saya gunakan adalah versi 8 yang full license, yang artinya saya beli ini. Yang berlaku 3 bulan ya. Artinya ini dari sampai startnya 21 Oktober 2023, berakhirnya 20 Oktober 2024. Jadi masih bisa berlaku ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya
di sini kita apa ya? Proses. Ya, proses. Lanjut, next. Nah, sebagai berikut, tampillah sebagai berikut. Nah, terlihat ya Bapak Ibu, ya ada menunya sebagai berikut. Jadi menunya proses 1, proses 2 step 1, ya proses 2 step 2, ya proses 2 step 3, ya proses 2 step 4, ya proses 2 step 5, ya and view analyze result. Jadi pada tahapan ini kita akan melihat hasil ya. Jadi tahapannya ada 5 ya Bapak Ibu. Nah, pada tahapan proses 1 gitu ya, maka kita klik ya. Ya, klik proses 1. Ya, selanjutnya kita buat create project. Nampak ya, terlihat Bapak Ibu mungkin uh, ya proses 1 sebagai berikut. Klik, lalu klik create project file ya. Kita klik lah create project file. Nanti videonya ini saya share. Ya, proses dia ya. Nah, selanjutnya dari data yang saya tampilin tadi mau kita proses. Nah, maka kita lihat mana datanya. Nah, datanya sebagai berikut. Nah, jadi saya tadi punya data tabulasi, maka tabulasinya saya tampilin. Saya transfer gitu ya. Ya, saya transfer. Nah, inilah prosesnya. Nah, jadi Bapak Ibu terlihat ya sebagai berikut. Nah, ini ya. Jadi ada tampilan, ya ini datanya udah diambil tadi. Klik OK ya. Klik OK. Selanjutnya tampil tahapan berikutnya, yaitu ini. Nah, jadi silakan ada yang raise hand silakan. Enggak Pak, yang terpencet Pak. Oh ya Sorry ya. Pak. Ya, berikutnya create project file ya Bapak Ibu. Kita create project file ya kan. Nah, kita ambil tadi filenya mana? Ya, kita ambil filenya. Oke. Ya, setelah itu oke. Nah, inilah sayangnya kelemahan Zoom. Nah, putus-putus dia layarnya. Nah, jadi terlihat ya Bapak Ibu ini, kita udah masuk pada tahapan yang kedua ya. Nah, ini. Jadi tahapan yang pertama tadi saya menginput data ya supaya datanya bisa diolah. Tahapan yang kedua, maka kita adalah memproses tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua bagaimana? Kita klik ya proses to step 2. Nah, dari proses to step 2 muncul layar sebagai berikut. Nah, layarnya ini Bapak Ibu. Nah, muncul ya to step 2 read from file ya. Kita klik read from file. Nah, setelah klik read from file, kita klik all file ya. Bapak Ibu, all file. Nah, all file, klik dia filenya. Nah, selanjutnya oke. Okay. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya kita tunggu sebentar. Nah, jadi tunggu sebentar, lagi membaca dia ya kan namanya read ya. Read from file. Nah, sedang membaca, kita tunggu sebentar. Nanti akan muncul hasil bacanya. Nah, muncul ya. Nah, jadi muncul di depan layar sebagai berikut. Nah, inilah Bapak Ibu. Terlihat tidak import WYZ-nya? Nah, kalau sudah, selanjutnya next ya. Ya, selanjutnya next, selanjutnya finish. Ya, selanjutnya finish. Ya, selanjutnya oke. Okay. Selanjutnya yes ya, Bapak Ibu. Selanjutnya oke. Okay. Nah, udah berhasil kita. Berarti tahapan 1 udah lewat, tahapan kedua sudah berhasil. Selanjutnya adalah tahapan yang ketiga ya, seperti tampilan layar berikut ini, Bapak Ibu ya. Nah, jadi udah tampilan step 3. Nah, selanjutnya dari step 3 kita proses. Nah, pre-process data. Kita klik dia pre-process data. Nah, akan muncul data sebagai berikut ya, data processing underway gitu ya. Jadi diproseslah datanya agar sinkron dengan aplikasi. Nah,
Ketika sudah all column indicator standard desired, maka klik OK. Ya, Bapak Ibu klik OK. Nah, maka kita okekan. Nah, inilah terlihat ya, Bapak Ibu, yes or no terkait dengan does data look correct. Ya, selanjutnya yes ya, supaya datanya artinya udah sesuai dengan standar dan kita iakan. Yes ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita masuk proses 4. Ya, proses 4. Lalu kita kliklah define same model. Ya, define same model. Nah, jadi define same model. Nah, modelnya kita lihat dulu Bapak Ibu indikatornya. Ya, kita lihatlah datanya ya. Jadi model diagramnya sebagai berikut. Jadi kita kliklah yang namanya latent variable option. Nah, ini Bapak Ibu, apakah terlihat latent variable option sebagai berikut? Terlihat ya? Ya, terlihat. Maka kita kliklah latent variable option, kita klik create. Nah, bulat dia ya. Nah, jadi latent variable option itu X1, X2 gitu kan. Banyak indikatornya. Ya, banyak indikatornya Bapak Ibu. Jadi ada di sini ada 13 ya. X1, X2, X3 ya. Nah, kita pilihlah dia. Ini indikatornya misalnya adalah X1. X ya, Bapak Ibu. X1 terdiri dari indikator. Indikatornya ya, indikatornya sebagai berikut. Nah, kita pilihlah dia X1 add ya. X2 add. Ya, X2 add. Kemudian X3 add. Nah, ini adalah indikator X1, Bapak Ibu. Selanjutnya, klik save. Save ya. Nah, berhasil ya. Jadi berhasil tampilannya sebagai berikut. Nah, inilah dia Bapak Ibu X1. Nah, sekarang mau kita tampilkan manifestnya. Manifestnya maka kita klik saja dari yang namanya model option ya. Selanjutnya show height atau show indicator. Nah, inilah dia Bapak Ibu tampilannya. Jadi X itu X1, X2, X3. Nah, sebagai berikut. Nah, kalau mau tampilannya arahnya berbeda gitu kan, maka kita tinggal pindahin saja. Nah, selanjutnya kita bentuk lagi laten yang lain karena tadi ada beberapa variabel laten ya. Nah, misalnya X1 tadi ini X2 atau kita namakan sesuai dengan variabelnya boleh Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini salah tadi ya kita ganti pun nggak apa-apa ya, kita hapus. Jadi cara menghapusnya tapi nggak usah lah ya. Laten, create laten variable, selanjutnya adalah X2 2 ya. Indikatornya adalah X4 X5 X4 add ya. X5 add. Nah, ini ya. Atau kita ulang lah ya dari awal supaya lebih jelas lagi dari start awal lah ya. Ini stop dulu. Nah, nah dari sini Bapak Ibu proses ya, proses step ya, define same. Ya, define same, klik latent variable. Jadi klik latent. Nah, di sini ya kita katakanlah X1. Misalnya apa itu X1? X1 itu adalah insentif. Nah, di sini hanya 3 angka aja Bapak Ibu ya, tidak bisa dia banyak ya. INS X1. Nah, terdiri dari indikatornya ya. Kita masukkan indikatornya Bapak Ibu X1 add ya. Kemudian yang kedua add. Ya, kemudian yang ketiga add. Nah, jadi ini indikatornya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya save. Nah, jadilah dia ini. Nah, kalau mau kita lihat indikatornya, show
indikator. Nah, jadi indikator ini menunjukkan adalah apa ya? Variabel manifest. Ya, variabel X1, X2, X3 adalah manifest dari INS X1. Nah, selanjutnya kita bentuk lagi ya, create latent variable X2 ya. Misalnya selain dari insentif apalagi yang mempengaruhi kinerja. Ya, misalnya yang mempengaruhi kinerja itu adalah motivasi ya, mod. Ya, motivasi maka mempengaruhi kinerja ya seperti yang lalu Pak Ibu. Oke. Nah, selanjutnya kita input motivasi indikatornya atau manifestnya terdiri dari uh, apa ya? Terdiri dari IND2 ya kan? Kemudian S4 ada 3 ya. Selanjutnya save, klik. Nah, jadi ini lantas latennya kita bentuk ya. Show model ya, show indicator. Nah, muncullah dia sebagai berikut seperti ini ya, Bapak Ibu. Selanjutnya kita bentuk lagi laten yang lain, laten yang ketiga. Nah, maka laten yang ketiga misalnya selain dari apa ya, insentif, motivasi, kemudian promosi, ya, promosi. Ya, ini adalah X3. Indikatornya Bapak Ibu, X3, X5, X6 ya. Selanjutnya save. Nah, muncullah dia sebagai berikut ini. Nah, selanjutnya kita bentuk yang namanya variable intervening. Nah, bagaimana cara membentuk variable intervening? Sama ya, klik latent variable, ya, lanjutnya create. Nah, di sini misalnya indikator variable interveningnya apa? Ya, misalnya indikator variable DP3 ya, minggu lalu itu kan. DP3. Ya kan DP3 itu anggota indikatornya atau manifestnya X4, X7, X8. Nah, itu ya. Selanjutnya save. Nah, inilah Bapak Ibu. Jadi muncul langsung dia indikatornya. Ya, sebagai berikut gambarnya ya. Nah, sebagai berikut terlihat. Nah, seperti ini. Selanjutnya, terbentuklah variabel laten yang lain ya. Create latent variable. Bapak Ibu, create latent variable lantas kita buat kinerja, kin ya. Kin underscore Y. Ya, indikatornya adalah X5, X9, X10. Ini ya. Lantas save laten. Nah, jadi udah muncul ya Bapak Ibu sebagai berikut ini gambarnya. Coba kita lihat ya. Nah, ini. Ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Nah, ketika udah inilah model ya, maka tinggal kita tarik garis. Jadi mau kita pindahkan dia ke sini boleh. Ya kan mau kita pindahkan ke sini juga boleh. Ya mau kita gambarnya gimana lah bagusnya ya. Seperti ini juga boleh. Nah, gambarnya juga seperti ini juga boleh. Lantas kita tarik garis ya Bapak Ibu untuk menghubungkannya. Karena udah jelas ini ya. Ini adalah indikatornya, ini adalah latennya. Ya, ini adalah variabel latennya, ini adalah variabel manifestnya kan gitu. Nah, selanjutnya kita tariklah garis, klik create direct link. Nah, klik direct link X1 menuju DP3. Tarik garis. Nah, muncul garis seperti ini. Bapak Ibu ya. Terlihat? Nah, muncul tarik garis seperti ini. Ya, kemudian kita tarik lagi direct link. Ya, klik direct link X2 terhadap DP3. Ya, kemudian klik lagi direct link, create, ini munculkan ke sini. Kemudian tarik lagi klik direct link ini ke sini. Nah, ini ya. Kemudian direct link antara X1 ke Y. Klik sebagai berikut. Nah, ini ya. Create direct link ke sini. Ya. Kemudian klik lagi direct link ini ke sini ya, Bapak Ibu. Nah, jadi ketika warna kuning dia, maka udah bisa dia dihubungkan. Nah, sebagai berikut ya Bapak Ibu gambarnya.
Mungkin ada yang ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Prof, mau bertanya boleh, Prof? Ya, silakan Pak. Nah, gini, Prof, kan kalau PLS ini, Prof, eh, ada yang pertama Lisrel, Ya, ada yang namanya Amos, ya, baru ada yang namanya Smart PLS yang mungkin yang familiar ya, yang kita ya, familiar gunakan. PLS. Baru ini yang terbaru ada nih WAP PLS. Ya. Sebenarnya beda dari keempat itu yang apa, Prof? Bedanya, Prof? Biar tahu membedakannya, Prof. Nah, ya. Jadi yang membedakannya Bapak Ibu adalah basisnya. Jadi ada yang basis varian, ada yang basisnya kovarian. Nah, untuk Watt PLS itu adalah basisnya varian. Nah, jadi basisnya varian artinya kalau kita menggambar gitu kan, itu dimensi akan membentuk proksi. Nah, sedangkan basisnya adalah kovarian, ya dimensi terbentuk dari beberapa proksi-proksi. Nah, jadi tanda tanda panah X1, X2, X3-nya ini Pak, dia dari dimensi ke tanda panah X1. Nah, ini untuk Watt PLS ya. Sementara untuk Watt Smart PLS X1-nya menuju dimensi. Nah, jadi itu bedanya ya antara basis varian dengan basis kovarian. Nah, itu bedanya. Nah, kita udah dapat model seperti ini, Bapak Ibu, maka udah bisa kita save gitu kan. Kalau di tesis, di disertasi, itu kan ada kerangka konseptual katanya. Cobalah gambar kerangka konseptual. Nah, kita udah berhasil ini menyusun kerangka konseptual, Pak, gambarnya. Inilah gambarnya, mau kita pastekan ke disertasi boleh, gitu kan. Artinya kita udah dapat dari sisi orisinalitas, gitu kan. Orisinalitasnya udah dapat. Nah, ini jadi cara menyimpannya bagaimana? Ya, cara menyimpannya dari model option, Bapak Ibu ya. Jadi dari model option, lalu klik save model into JPG. Ya, klik dia model into image atau JPG. Nah, udah PNG ya. Nah, oke. Atau JPG pun boleh. Nah, kita udah punya datanya, Pak. Maka kita simpan. Ya, ini adalah model. Jadi kita buat aja, klik model ya. Selanjutnya kita oke kan ya. Ya, save. Nah, udah dapat kita Pak modelnya. Jadi dia warna merah, tersave. Dan setelah itu kita langsung run. Ya, kita run gimana caranya untuk run? Ya, untuk caranya ngeran, maka kita pilihlah yang namanya ini ya. Yang kita pilihlah udah jadi gambar. Selanjutnya save model and close. Ya, save model and close dia. Nah, save model and close ini ya. Ya, selanjutnya ketika save model and close, maka akan tampil layar sebagai berikut Bapak Ibu. Nah, jadi gambar kita udah jadi. Berarti kita udah masuk tahapan yang kelima. Ya, selanjutnya klik proses. Proses to step 5. Ya kan? Langsung kita jadikan modelnya. Nah, sebagai berikut. Perform same model Bapak Ibu ya. Nah, diminta ini udah perform same model. Berarti tahapan kita udah selesai. Ya, selanjutnya perform same model. Nah, maka klik OK. Udah jadi ya model kita. Nah, inilah yang namanya outputnya adalah output korelasi, Bapak Ibu ya. Ini output korelasinya jadi 0,8, 0,9, 0,7, 0,4. Berarti dia berkorelasi erat ya. Berkorelasi erat. Setelah itu kita apa ya? Close ya, close window. Nah, setelah close window, maka kita masuk fase yang lainnya. Nah, fase kita tunggu adalah fase proses. Nah, udah jadi dia. After seeing the table, would you like to process with the analysis anyway? Yes ya. Nah, OS. Nah, ini di Zoom terputus. Nah, maka muncul Bapak Ibu model yang kita hasilkan. Inilah dia modelnya. Nah, jadi kalau modelnya kita baca, ya kita baca X1 terhadap Y berpengaruh signifikan atau tidak? Berpengaruh signifikan atau tidak, Bapak Ibu? Yang ini. Signifikan atau tidak?
Nah, kalau di dalam penelitian kuantitatif gitu kan, dia hipotesa H0-nya ditolak apabila nilai p-value-nya, ya kan, nilai apabila H0 ditolak, maka diterima kan, maka nilai p-value-nya lebih kecil daripada 0,05. Nah, karena di sini nilai p-value-nya 0,45, berarti hipotesanya H0-nya diterima. Ya kan, H0-nya diterima, Bapak Ibu. Berarti kan tidak signifikan bahasa lainnya ya. Nah, untuk X1 terhadap DP3 signifikan tidak? Signifikan. Signifikan tidak, Bapak Signifikan, Ibu? Prof. Ya, Signifikan. signifikan ya, karena nilai p-value-nya kurang dari 0,01. Nah, untuk X2 terhadap DP3 signifikan atau tidak, Bapak Ibu? Signifikan juga, Prof. Signifikan Dan juga ya. Ini. ya, Kemudian dari X3 ke DP3 signifikan atau tidak, Bapak Ibu? signifikan, Prof. Ya, signifikan, Bapak Ibu. Signifikan juga, Prof. Ya. Begitu juga dari X3 ke Y, signifikan atau tidak? Signifikan. Signifikan, Ya, Prof. signifikan, Bapak Ibu ya. Kemudian dari DP3 ke kinerja, signifikan atau tidak? Signifikan, Prof. Ya, signifikan. Nah, berarti modelnya bagus ya, dapat signifikan banyak. Nah, berarti inilah novelty kita, Bapak Ibu ya. Kenapa ada hubungan X2 dengan DP3? Ya, karena udah kita jabarkan secara teori, udah kita buktikan. Nah, ini ya, pendekatan kuantitatif, Bapak Ibu. Nah, jadi ini kalau modelnya mau kita simpan, gimana? Ya, modelnya kita simpan ya, kliklah apa ya, kliklah eh, dari view, ya klik shape model ya. Jadi shape seluruhnya. Nah, jadi ini shape all classic model. Nah, jadi shape model into file ya. Nah, jadi udah shape, kita oke kan. Ya, kita bentuk dia JPG. Nah, jadi model all. Model all ya, Bapak Ibu. Sudah? Nah, udah berhasil kita, Pak. Udah selesai. Nah, tinggal kalau ini adalah model yang signifikan yang menunjukkan X2 itu adalah variabel laten, gitu kan? Variabel laten yang terdiri dari beberapa manifest. Dan X2 ini adalah uh, variabel eksogen, sedangkan DP3 itu adalah endogen. Ya, begitu juga kinerja. Kinerja ini adalah variabel endogen, sedangkan DP3 itu adalah eksogen. Jadi DP3 bisa endogen, bisa juga eksogen ya, Bapak Ibu. Nah, Iya, ini. Prof. Baik. Nah, itu praktik kita dari minggu yang lalu, Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kita mau dapatkan hasil. Nah, hasilnya gimana? Nah, hasilnya kita klik dari ini, Bapak Ibu ya. Dari Nah, kalau mau kita tunjukkan loading vektornya, nah inilah indikatornya semua muncul dia. Nah, jadi ini muncul dan ini kita save dalam bentuk JPG dan nantinya kita tuangkan di disertasi kita atau di paper kita, Bapak Ibu. Dan untuk melihat hasilnya, ya, ini harus di-save dulu. Nah, di-save dulu, ditutup dulu Bapak Ibu ya. Save all model ya. Klik dia save all model. Nah, klik sudah. Nah, inilah model all. Nah, kita save dulu, kita ketik nama filenya. Model all ya. Save. Ya, selanjutnya save. Nah, untuk itu mau melihat hasilnya, ya ini close ya, jangan lupa. Close. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya kita mau lihat hasil. Nah, inilah view shape analysis. Klik ya. Nah, inilah model kita. Inilah temuan kita, inilah novelty kita, dan inilah yang namanya originalitas riset kita. Ya. Nah, berikutnya mau melihat seluruhnya model. Nah, untuk melihat seluruhnya model, klik dia hasilnya sebagai berikut. Nah, ini ya Bapak Ibu. Saya kira ini bisa langsung Bapak Ibu praktikkan ya.
Nah, inilah dia. Nah, jadi inilah modelnya. Ya, modelnya secara pengaruh. Jadi, bagaimana pengaruh X1? Ya, ini pendekatan statistiknya, Bapak Ibu ya. Sedangkan yang tadi kan figurnya, gambarnya, ya kan? Nah, muncul sebagai berikut. Dan ini adalah combine loading dan juga cross loadingnya, Bapak Ibu. Nah, udah dapat, dah selesai gitu ya. Selanjutnya ini mau kita transfer ke Word, boleh. Jadi kita klik Ctrl A, langsung copy paste kan di Word. Udah selesai, tinggal bahas signifikan ya. Kalau signifikan berapa level signifikannya. Nah itu saja ya Bapak Ibu. Silakan, ada yang mau kita diskusikan? Kalau interpretasinya gimana, Prof? Udah keluar hasilnya, Prof, interpretasi. Ya, kalau untuk interpretasinya Pak, yang pertama langkah satu, kita lihat dulu signifikansinya Pak. Ya, lihat signifikansinya dari pet coefficient. Ya, dari pet coefficient and p value. Itu yang paling penting. Ya kan karena yang kita melihat signifikansi berarti kita berhasil ya kan membuktikan hipotesanya diterima atau juga ditolak. Nah ini karena dia X1 terhadap DP3 0,096 secara P value itu signifikan lebih kurang 0,001 ya kan. X2-nya begitu juga 0,001. X3-nya juga begitu signifikan ya. Nah, ini kita bahas dalam bentuk narasi. Jadi lebih orisinil, Pak ya. Jadi kita nggak bisa digugat orang kalau kita menginterpretasikan seperti ini. Artinya kita orisinil dan diturnitin pun dia di bawah 20% ini, saya yakin. Nah, setelah melihat uji signifikansi, maka karena dia data primer gitu kan, maka akan ada uji validitas dan uji reliabilitas ya kan, yang di dalam Quad PLS namanya combine loading dan juga cross loading. Nah, jadi inilah hasilnya. Karena dia nilai P value-nya semua di bawah 0,05, berarti dia valid semuanya ya. Gitu. Kemudian kalau yang namanya uji moderating, uji intervening gitu. Nah, ini untuk R square-nya Bapak Ibu ya. Karena dia melebihi satu variabel, maka R square-nya ya 0,095. Berarti nilai variasi hubungan antar variabelnya hanya bisa menjelaskan 9,5%. Nah, itu maksudnya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk itu interpretasinya bisa dilakukan sendiri ya. Yang penting caranya adalah lihat dulu signifikansinya. Apakah berpengaruh signifikan atau tidak berpengaruh signifikan. Lantas kalau dia berpengaruh signifikan, kita jelaskan ya di pembahasan. Ya. Kemudian kalau kita lakukan uji asumsi klasik pun boleh. Nah, di sini ada uji normalitasnya ada, uji autokorelasinya pun ada, gitu ya. Nah, itu saja, Bapak Ibu. Selesai ya. Artinya inilah bisa kita buat paper dengan beberapa langkah yang ringkas. Gitu. Baik, saya kira ada lagi Bapak Ibu. Nah, kalau untuk bahannya ini bahan yang kemarin ini saya share di sini. Di sini ya boleh. Apa kemarin Siap, ya? Prof. Siap, Prof. Iya, Apa? Prof. Di grup aja, Prof. Oh, di grup aja ya. Baik, Pak. Nah, ini untuk datanya saya share, gitu kan? Di sini juga pun boleh. Nanti Bapak Ibu praktikkan lah ya untuk apanya ya. Ini udah saya kirim juga di sini. Oke. Siap, Prof. Baik, Prof. Nah, di sini. Ya, baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau kita diskusikan? Ya, nanti video perkuliahannya ini saya share ya, karena Bapak Ibu untuk bisa Bapak Ibu ulang kembali. Ya, baik, saya kira itu saja. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Ya, terima Makasih, kasih Prof. Bapak Ibu, boleh meninggalkan ruangan. Baik, Prof. Prof. Lagi download, Prof.
Agak lambat Prof dari chat Prof Selamat ya Pak. materinya. Udah, kakak udah. Iya. Atau ke grup aja Prof bisa Prof. Oh ya, boleh. Saya share di Ya grup. Prof ya semua materinya Prof ya. Ya Makasih Pak. Prof ya. Ya, sama-sama Pak. Ih, Prof. Ya Prof, kasih Prof. Izin Prof keluar Ya, Prof. boleh Pak. Assalamualaikum. Salam. Hmm.